Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kabar terkini seputar perjalanan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya langkah perdana skuad Garuda di ronde keempat harus berakhir dengan hasil kurang memuaskan. Namun tenang dulu, karena peluang Indonesia untuk lolos belum sepenuhnya tertutup. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia dan Arab Saudi digelar di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Kamis dini hari 9 Oktober 2025 waktu Indonesia. Laga ini berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal. Indonesia justru tampil lebih dulu menekan dan hasilnya datang cepat di menit ke-11. Wasit menunjuk titik putih setelah handball pemain Arab Saudi dan Kevin Dix mengeksekusi penalti dengan sangat tenang. Indonesia unggul 1-0. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Arab Saudi membalas lewat aksi Saleh Abu Al-Samad di menit ke-17. Belum sempat pulih, gawang Indonesia kembali jebol lewat Feras Albrikan dari titik penalti di menit ke-36. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1 untuk tuan rumah. Masuk di babak kedua, Arab Saudi menambah keunggulan lewat gol kedua Feras Albrikan di menit ke-62 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Martin Paes. Indonesia sempat memperkecil kedudukan melalui penalti kedua Kevin Dix di menit ke-88. Tapi waktu tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Laga pun berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Arab Saudi. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir memberikan pernyataan menenangkan bagi para supporter. Menurut Pak Erick Thohir, meski hasilnya belum sesuai harapan, para pemain sudah berjuang maksimal. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert juga menyampaikan refleksi jujurnya seusai pertandingan. Ia menilai anak asuhnya kehilangan kendali setelah unggul 1-0. Kami memulai laga dengan baik, tapi setelah unggul kami kehilangan keseimbangan. Lawan memanfaatkan celah di sisi sayap dan kami kebobolan terlalu cepat, ungkap Kluivert. Namun pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Kami tidak boleh larut dalam kekecewaan, masih ada pertandingan penting berikutnya dan kami akan bangkit, tegasnya. Kekalahan tipis ini membuat timnas Indonesia sementara berada di posisi terakhir grup B dengan perolehan 0 poin. Sementara itu Arab Saudi memimpin klasemen dengan 3 poin, diikuti timnas Irak yang belum bermain. Format round keempat ini hanya menyisakan 2 grup berisi 3 tim, grup A dan grup B. Dan hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan melalui babak playoff antar tim Asia. Dengan sistem sesingkat ini, setiap pertandingan punya nilai luar biasa penting. Kekalahan satu kali bisa jadi penentu nasib akhir di klasemen. Garuda tak punya banyak waktu untuk bersedih karena laga penentu melawan Irak sudah menanti di Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 waktu Indonesia Barat di stadion yang sama, King Abdullah Sport City Jeddah. Pertandingan ini bisa menjadi penentu hidup mati bagi peluang Indonesia di grup B. Kemenangan menjadi harga mati, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Laga ini juga akan menjadi tolak ukur kemampuan Indonesia dalam memperbaiki lini pertahanan dan memanfaatkan peluang sekecil apapun seperti yang dikatakan oleh Kapten Jay Itzes. Meski kalah, posisi Indonesia di ranking FIFA dunia masih relatif aman. Sebelum laga, Garuda berada di peringkat ke-119 dengan 1157,94 poin. Setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi, Indonesia kehilangan sekitar 6,68 poin, turun menjadi 1151,26 poin. Namun kabar baiknya, posisi 119 kemungkinan tetap aman karena jarak poin dengan Togo dan Korea Utara di bawahnya sangat tipis. Jadi kekalahan ini memang berpengaruh, tapi tidak sampai menggeser Indonesia dari posisinya di ranking global. Yang menjadi pertanyaannya, masih mungkinkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya masih.
Agar bisa menjadi juara grup, Indonesia harus mengalahkan Irak dengan selisih minimal 2 gol. Kenapa 2 gol? Karena itu akan memperbaiki selisih gol Indonesia yang saat ini -1 akibat kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Lalu di laga terakhir Irak harus menang atas Arab Saudi dengan selisih maksimal 1 gol. Kalau dua syarat ini terpenuhi, ketiga tim Indonesia, Irak, dan Arab Saudi akan sama-sama punya 3 poin. Nah, di sini selisih gol dan jumlah gol akan jadi penentu utama dan skenario itu bisa menempatkan Indonesia di puncak klasemen. Namun bila Indonesia hanya menang tipis, peluang masih terbuka lewat round 5. Tapi tentu jalur ini lebih berat dan berisiko. Jadi kemenangan besar atas Irak adalah target utama. Kuncinya disiplin, fokus, dan zero mistake. Garuda sudah menunjukkan semangat juang luar biasa di Jeddah. 2 gol Kevin Dix jadi bukti bahwa mental dan kemampuan pemain Indonesia kini tak kalah jauh dari tim besar Asia. Kini tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan tim menyempurnakan taktik serta menjaga fokus selama 90 menit penuh. Karena satu kesalahan kecil bisa memupuskan mimpi besar menuju Piala Dunia. Jalan memang terjal, tapi bukan berarti tertutup. Dengan persiapan matang, mimpi tampil di pentas terbesar dunia masih bisa diwujudkan. Itu dia ulasan lengkap laga dramatis Indonesia versus Arab Saudi, jadwal penentuan kontra Irak, dan skenario peluang Garuda menuju Piala Dunia 2026. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.